derap langkah kami lalui menuju bumi nan elok di tanah penuh keberagaman, tapi tetap terjalin kedamaian yang selalu ikut turut. Tanah nan subur, sawah nan makmur, orang-orang yang ramah membuat kami nyaman hidup di tempat singgah sementara ini. Meskipun kebersamaan yang terjalin begitu singkat, tapi memberi berjuta rasa yang tak terhingga di dalam sanubari. Senja mengajarkan bahwa meskipun hadirnya sementara, tapi ia memberi keindahan yang tak terkira. Kisah ini kami awali dengan kekaguman pada desa penuh pesona, di mana terjalin kebersamaan masyarakatnya yang begitu hangat. Desa Balun, desa yang dijuluki Desa Pancasila, menggambarkan miniatur Indonesia dengan keberagamannya, tetapi tetap menyatu dalam kehidupannya. Desa Balun merupakan salah satu desa multi agama, sehingga Desa Balun bisa dikatakan di situ merupakan suatu desa Pancasila. Kami selaku umat Islam yang mayoritasnya adalah agama Islam yang ada di Desa Balun ini, kami tidak merasa besar, tapi kami selalu merangkul di antara teman-teman kami yang berasal dari umat Kristen maupun umat Hindu, sehingga di dalam keseharian keakraban dan toleransi akan terjalin sangat bagus. Kehidupan sosial pun juga sama. Di dalam kehidupan sosial diterapkan yang ada di Desa Balun ini adalah saling membantu di dalam hal-hal kegiatan sosial. Salah satu contohnya adalah ketika ada kegiatan keagamaan yang mana misalkan di umat Islam ada kegiatan keagamaan tentang Hari Raya Idul Fitri, maka dari umat yang lain, khususnya remajanya, membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di kegiatan Idul Fitri itu. Begitu juga misalkan ada kegiatan-kegiatan di umat lain, misalkan ada perayaan Natal. Kita pun dari warga Islam, khususnya remaja Islam, juga membantu adanya kegiatan perayaan itu di dalam hal pengamanannya. Begitu juga di agama Hindu, saling membantu juga. Misalkan di Hindu ada kegiatan, misalkan pawai ogo-ogo, dari kita umat Islam, remaja Islam dan juga remaja Kristen membantu kegiatan yang ada di kegiatan ogo-ogo itu dalam hal pengamanannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, marilah kita jaga kerukunan umat beragama yang ada di Desa Balun ini, sehingga terjalin dan terwujud suatu umat yang bahdatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih. Kami umat Hindu yang berada di Kota Lamongan, yang berdomisili di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, yang mana Desa Balun terkenal dengan Desa Pancasila. Karena mengapa dijuluki Desa Pancasila? Di Desa Balun ada 3 agama, diantaranya ada Islam, Kristen, dan Hindu. Di mana kehidupan kami umat atau masyarakat Balun menjunjung tinggi tentang toleransi beragama, sehingga hidup kami di dalam Desa Balun ini sangat rukun, sangat menghormati antara agama yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa memajukan atau mendamaikan atau bisa menjaga toleransi beragama di Desa Balun ini.
selama ini belum pernah terjadi konflik, karena perbedaan itu suatu hal atau perbedaan itu adalah berkah atau anugerah dari Tuhan, sehingga kami menjunjung tinggi apa yang dinamakan toleransi beragama yang ada di Desa Balun ini. Kami saling menghormati, saling hidup rukun, bergaul sama masyarakat umat yang lain, saling membantu, sehingga kami hidup dengan tenang, damai, dan tentram di Desa Balun ini. Begitu kira-kira gambaran Desa Balun dengan julukan Desa Pancasila. Begitu, terima kasih. Om Santi, Santi, Om. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Toleransi itu kan dilakukan oleh hanya oleh manusianya. Dan agama memang nggak bisa bertoleransi antara agama A dan agama B. Karena agama itu di situ walaupun ada kesamaan, tapi yang jelas juga ada perbedaan-perbedaan. Tapi di Balun sini kesamaannya itu yang diangkat, kemudian perbedaannya itu tidak dipermasalahkan. Ini bukan berarti masyarakat Balun itu di dalam mengikuti agama itu dia mencampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lain, enggak. Tapi dalam hal ini memang masyarakat Balun tahu mana atau di mana saya ini. Apakah saya harus berbuat yang toleransi atau saya harus berbuat yang fanatik, dia itu mengetahui itu semua. Jadi sudah nggak diragukan lagi lah tentang keberadaan masyarakat Balun ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa di Balun ini ada yang satu kakak, satu keluarga itu anggota keluarganya itu bisa sampai pemeluknya itu memeluk 3 agama itu ada. Jadi orang tuanya itu Hindu, kemudian anak yang pertama itu Muslim karena dia menikah dengan pemuda Muslim, kemudian anak yang kedua itu dia beragama Kristen karena dia menikah dengan orang Kristen dan ikut ke Kristen seperti itu. Dan ini nggak ada masalah. Malah dalam satu rumah tadi bisa saling mengingatkan. Seperti itulah keberadaan Desa Balun ini. 12 petangguh dengan semangat yang tak pernah runtuh hadir mengabdi sebelum nanti melangkah menuju kehidupan yang lebih jauh. Dengan membawa misi dan tekad yang kukuh, berharap hadirnya memberi sedikit cahaya terang dan kehangatan yang berarti di dalam hati. Hari berganti hari dipenuhi canda tawa dan kisah penuh memori yang tidak akan pernah terlupakan di benak kami. Perjalanan pengabdian yang berlika-liku memberikan pengalaman yang tak terlupakan, ilmu yang sangat berarti, dan pelajaran yang membuat kami tak berhenti bersyukur telah hadir ke bumi Pertiwi dengan penuh keindahan yang tak tertahan. Saya sangat bangga sekali dan sangat berkesan sekali dengan kehadiran adik-adik di sini. Adik-adik di sini ternyata sangat membantu masyarakat desa kami dalam bidang apa saja. Yang saya lihat dan saya mengerti bahwa adik-adik yang di sini ikut membantu pada bidangnya, ikut membantu pada kesempatan yang ada, ikut mengaktifkan dirinya terhadap seluruh kegiatan kemasyarakatan yang kami selenggarakan di Desa Balun ini. Momen-momen yang terpenting dan yang patut kami banggakan adalah ketika adik-adik dalam dunia pendidikan ikut masuk di dalamnya, ikut berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan generasi-generasi muda kita dalam bantu meningkatkan kecerdasan anak-anak
Di samping ikut mengajar di kelas, juga ikut bimbingan belajar di rumah-rumah terhadap adik-adik setingkat SDMI, dan itu pun ada bimbingan yang lain terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Oleh karenanya dalam sisi yang lain juga adik-adik mahasiswa yang KKN di sini sangat berperan sekali. Dalam sisi keagamaan, adik-adik di masjid juga aktif untuk ikuti sholat bersama, sholat berjamaah. Di samping juga ada sholawatan dan tibaan, itu juga berperan aktif adik-adik yang KKN di sini. Di samping itu juga ketika ada kegiatan tahlilan, ada kegiatan hajatan masyarakat, adik-adik juga aktif ikut berperan serta. Berperan di sini dalam arti membantu kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa, dan itu merupakan poin penting bagi adik-adik dan bagi masyarakat kami atas kebersamaan ini. Juga di bidang keagamaan yang lain, agama Kristen atau agama Hindu, mereka juga aktif dalam peribadatannya masing-masing. Kemarin juga ada bentuk partisipasi di gereja yang berupa bantuan-bantuan snack untuk adik-adik, anak-anak yang melakukan ibadah juga. Di pura juga demikian, selalu ikuti kegiatan, baik itu kegiatan rutinitas atau kegiatan bulanan seperti kegiatan kliwonan dan kegiatan bulan silam ya. Dan itu sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Pun juga demikian dalam bentuk-bentuk yang lain, mungkin bentuk kegiatan UMKM di sini adik-adik juga sangat berperan bagus sekali dalam membantu memasarkan kegiatan-kegiatan UMKM yang sudah dilaksanakan oleh desa. Masyarakat juga merupakan aset desa, dan masyarakat juga dalam mencari usaha atau berusaha untuk memperbaiki kehidupan sehari-harinya dalam hal berdagang, dalam hal usaha-usaha yang lain. Adik-adik selalu memotivasinya. Terbukti ketika UMKM di Desa Balun ini jalan, adik-adik juga ikut mendampinginya untuk memasarkan dan sekaligus juga untuk melabeli produk tersebut agar punya nilai tambah tersendiri. Itu pun sangat bagus sekali dan kami rasakan itu semuanya. Dan secara keseluruhan adik-adik yang datang ke desa ini dalam KKN sangat membantu, baik itu kinerja pemerintahan desa ataupun masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Sekali lagi itu yang kami ucapkan, dan saya merasa berterima kasih sekali atas nama Desa Balun atas kehadiran adik-adik KKN di sini. Tentunya sangat membantu kami dan mempermudah kami dalam hal baik itu urusan administrasi kantor ataupun urusan-urusan dalam bentuk sosial lainnya. Kita terkadang abai pada setiap pelajaran yang alam ini berikan, bahwa setiap desir angin adalah nafas, setiap deburan ombak adalah kehidupan, dan setiap sudut pandang adalah rasa syukur. Maafkan kami yang selalu terpikat oleh pesonamu. Semoga tanah yang hanya sementara kami tempati selalu damai walau terbentang banyak keberagaman. Kami tunggu di senja esok hari, semoga bisa bertemu kembali. Untukmu temanku dan jejak-jejak perjuangan yang telah lalu, semoga banyak hikmah yang bisa dipetik, walau mungkin ada hal-hal yang begitu pelik. Meski kebersamaan kita singkat, tapi hadirmu memberi tempat yang hangat. Teruntuk kelompok 48 KKN Desa Balun, terselip doa yang akan selalu terayun. Terima kasih Desa Balun, desa yang menjadi kisah perjalanan pengabdian penuh kesan indah. Kami titipkan rindu di Desa Balun yang syahdu.